Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan memberkati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, Sekjen, Wapres, Ketua dan Sekretaris Bapilu, Kepala BPSKP, tim media, ya Ketua Bidang Media, baik Ketua Bidang maupun Wakil Sekjen, kemudian juga Ketua Bidang dan Ketua dan Sekretaris Bidang Penggalangan dan Konsolidasi Wilayah, kawan-kawan yang saya muliakan, Ketua dan Sekretaris Komite Eksekutif atau Exco Provinsi di seluruh Indonesia atau 34 provinsi. Akhirnya tunai sudah. Saya minta sebelum saya lanjutkan, kalau Anda tidak menyetir atau menyupir atau tidak sedang membawa kendaraan, semuanya dibuka ya. Semuanya dibuka, biar kelihatan Anda sungguh-sungguh nggak ikutin rapat gitu kan. Jangan kita ngomong Anda duduk-duduk lagi, ya kan, sambil ngopi-ngopi lagi, sambil ini. Semuanya dibuka, kecuali yang sedang mengendarai kendaraan atau di jalan atau sedang menyupir, jangan. Atau yang sedang terbaring sakit, jangan. Semuanya dibuka, tolong dibuka. Baik, saya akan lanjutkan. Akhirnya sampailah kita di penghujung jalan yang telah kita coba lalui dan jalan yang memang kita ciptakan sendiri untuk kita lalui, yaitu Partai Buruh sebagai sebuah kendaraan. Berulang-ulang saya ingin sampaikan bahwa Partai Buruh kita hidupkan kembali. Partai Buruh dengan 11 inisiator organisasi yang menghidupkan kembali, sederhana saja. Kita ingin memberikan kontribusi dari kelas pekerja. Saya ulangi, kontribusi dari kelas pekerja. Itu pahami dulu itu. Saya ingatkan kembali kepada kita semua termasuk saya. Jadi kontribusi dari kelas pekerja, we are the working class, yang bertujuan mengembalikan cita-cita welfare state. Dan kita sudah bersepaham, cita-cita welfare state itu atau negara sejahtera adalah bertitik tumpu pada Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Andaikan Allah takdirkan partai ini lolos verifikasi KPU dan lolos parliamentary threshold, Tuhan berkehendak, maka kita ingin membangun welfare state itu dituangkan dalam 13 platform. Sepanjang partai ini ada, sepanjang republik ini ada, sepanjang Partai Buruh tetap berada di dalam sebuah sistem ketatanegaraan, maka 13 platform itu adalah yang ingin diwujudkan oleh Partai Buruh. Untuk siapa? Kelas pekerja. Karena konstituen kita adalah the working class. Sengaja pada hari ini kita undang terbatas, yaitu ketua dan sekretaris. Ketua dan sekretaris Exco Provinsi, bagaimana tadi saya sampaikan, khususnya ketua. Ketua adalah pilot, sekretaris adalah co-pilot. Saya ulangi, ketua Exco Provinsi adalah pilot, dan sekretaris Exco Provinsi adalah co-pilot. Di tangan Andalah ini kendaraan, atau kalau kita sebut kapal terbang, semua penumpang akan bergantung kepada Anda. Tentu kita percaya kepada kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Sang Hyang Widi, yang Maha Pencipta. Tapi sebagai kehidupan duniawinya, sebagai hukum ketatanegaraan, saya ingin ulangi, ketua Exco Provinsi adalah pilot, dan
Sekretaris Exco Provinsi adalah co-pilot. Di tangan Anda berdualah perubahan rakyat, lebih kita spesifikkan kelas pekerja, rakyat kecil. We are the working class, dan infrastruktur kendaraan, apakah itu bannya, apakah itu namanya setirnya, bensinnya, olinya. Nah, kalau itu pesawat baling-balingnya, turbonya. Di tangan Anda berdualah pilot dan co-pilot. Mau dibawa kemana perubahan arah kendaraan menuju pada satu titik cita-cita yang kita sebut welfare state. Itu dulu yang dipahami. Nah, sekarang kita sudah hampir tiba di penghujung perjalanan. Sengaja saya tidak banyak berbicara selama bulan puasa, selama beberapa bulan. Saya memberikan sebagai Presiden Partai Buruh, memberikan keleluasaan kepada Dewan Pengarah Timsus, ada Sekjen, ada Wapres, ada Ketua dan Sekretaris Bapilu, dan Timsus sendiri yang diketuai oleh Kepala BPSKP, Bang Said, dan seluruh jajaran. Sengaja saya beri keleluasaan. Dan sebagai pilot Airbus-nya yang terbesarnya, kapal induknya, akhirnya hari ini saya ingin mengatakan, setelah kita berlebaran, tentu dengan diiringi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Akhirnya saya ingin mengatakan, kita sudah hampir sampai di penghujung waktu. Sebagai daripada kepala dari kapal induk Partai Buruh yang menuju pada satu titik welfare state, di mana welfare state akan kita terjemahkan dalam 13 platform itu, saya ingin meminta tanggung jawab secara moral maupun secara material kepada Anda, para ketua dan sekretaris Exco Provinsi, sebagai pilot dan co-pilot. Dan hari ini saya berbahagia sekali, kita berbahagia sekali bahwa seluruhnya hadir. Yang belum hadir tolong diperiksa. Dan saya minta kawan-kawan bersabar untuk kita memastikan rapat hari ini mempunyai satu pikiran, hati, dan tindakan yang sama agar kapal ini tidak oleng. Kapal ini akan menempuh badai yang lebih besar. Kapal ini akan berada di antara karang-karang yang kalau tidak hati-hati akan bertabrakan dan menghancurkan kapal. Kapal menjadi oleng. Karena pelabuhan, bandara, terminal, dan stasiun yang akan kita tuju tinggal selangkah lagi. Sampailah kita di penghujung perjalanan ini. Jangan sia-siakan pengorbanan kawan-kawan semua. Baik di tingkat provinsi, pusat, kabupaten, kota, kecamatan, termasuk konstituen, the working class, kelas pekerja yang menanti-nanti perubahan itu akan terjadi. Dan terpuncak dengan harapan-harapan yang tinggi, yang menginginkan 2024 akan terjadi perubahan. Terjadi perubahan yang besar. Ini yang menyatakan sinyal saya jelek di daerah mana ya? Daerah mana itu chattingnya tadi? Apakah suara saya bisa terdengar baik? Harusnya lancar sih. Terdengar baik, Har ya? Maluku. Oh, Maluku. Baik. Nanti ada rekamannya, tolong diperbaiki. Sekali lagi saya ingin mengatakan, kamu ketua Exco Provinsi adalah pilot, sekretaris Exco Provinsi adalah co-pilot. Ada penumpang, ada rakyat, ada buruh, ada petani, ada nelayan, ada miskin kota, miskin desa, buruh migran, tenaga guru honorer, ada buruh migran, ada pekerja rumah tangga, ibu-ibu jamu gendong, mama-mama di Indonesia Timur di pasar tradisional,
pedagang kaki lima, supir, ojek online ataupun ojek pangkalan, anak-anak muda yang ingin mencari pekerjaan, disabilitas, para penyandang cacat, para perempuan yang termarginalkan, orang-orang yang ingin berharap ada perubahan. Camkan sekali lagi, di tangan Anda lah kita telah sampai di penghujung waktu. Di tangan kita semualah apakah kapal ini akan berlabuh di pelabuhan dengan penuh kehati-hatian. Begitu pula di bandara, di stasiun dan terminal. Atau kita tidak pernah mencapai pelabuhan, bandara, pelabuhan tak pernah kita capai karena tertabrak karang dan diterjang badai. Bandara tidak pernah kita capai karena badai menghantam pesawat terbang yang kita sedang kendarai. Bahkan stasiun dan terminal tidak pernah kita capai karena ban yang ada di kendaraan kita pecah sebelum sampai di tujuan. Kawan-kawan semua, saya minta sekali lagi. Kita masih punya waktu menuju pelabuhan, bandara, terminal, dan stasiun pada tanggal 1 Juni 2022. Kalau kita hitung mundur dari 1 Juni 2022, maka kita hanya punya waktu kurang lebih 25 hari. 3 minggu lebih. Dari sekarang, 25 hari. Tapi kamu jangan lihat 25 hari yang akan kita tuju ke pelabuhan, bandara, stasiun, dan terminal itu. Lihat, ada 150 hari yang sudah kita lalui. Yang kawan-kawan sebagai pilot dan co-pilot dengan berbagai kendala, terjangan, badai, gelombang, angin yang besar, sudah 150 hari Anda udah lalui itu. Tinggal 25 hari sampai 1 Juni 2022. 150 hari kira-kira 5 bulan dari mulai kita melakukan kongres. Ibarat melihat gelas yang terisi air setengah. Kalau orang yang optimis menyatakan bahwa gelas itu setengah lagi akan penuh. Tapi kalau orang yang pesimis, dia akan mengatakan, melupakan setengahnya sudah terisi. Tinggal mengisi setengah lagi. Dia mengatakan, gelas itu kosong setengahnya. Kita memilih tentu, gelas itu sudah terisi setengah. Kita ingin mengisi lagi. Sama. 150 hari kawan-kawan berjibaku. Luar biasa. Pengorbanan moral, material, fisik, uang. Karena hanya satu cita-cita, welfare state terhadap kelas pekerja. Nggak usah kita pikirin yang kelas-kelas atas menengah. Sudah ada partai yang pikirin itu. Biarlah kita ditakdirkan, melahirkan, menghidupkan kembali partai ini untuk memastikan kelas pekerja menjadi bagian yang terpenting bersama-sama mereka yang menyebut dirinya kaum pemilik modal. Kita tidak akan bermusuhan, tapi kita berbeda kepentingan dengan mereka. Itulah yang dibilang politik kelas. Jangan lupa, kawan-kawan udah 150 hari. Bahkan kurang tidur. Rapat demi rapat. Konsolidasi demi konsolidasi. Tempat demi tempat. Pertemuan demi pertemuan. Bahkan meninggalkan istri, anak, dan keluarga. Sudah 150 hari. Tinggal 25 hari. Kamu adalah pilot dan co-pilotnya. Kamu adalah paling pertama bertanggung jawab sebagai ketua dan sekretaris Exco Provinsi. Kau telah lalui 150 hari yang lalu. Tinggal 25 hari lagi. Hari demi hari ke depan menuju 25 hari adalah kerja-kerja kita yang tidak 2 kali lipat, tapi 10 kali lipat dari hari-hari yang telah kita lalui selama 150 hari terhitung
terhitung dari kongresnya partai. Karena itu melalui rapat ini, ayo kita tuntaskan pekerjaan itu. Kita selesaikan amanah itu. Kita akhiri cita-cita yang selama ini terpendam, cita-cita yang selama ini terbeli oleh sebuah kekuatan modal. Kita tuntaskan. Lupakan hambatan-hambatan ke depan. Lupakan perdebatan-perdebatan, konflik-konflik ke depan. Ingat, 150 hari adalah masa yang penuh dengan penderitaan dan pengorbanan yang telah kamu lakukan bersama para penumpang yang kamu pilot dan co-pilot kendarai. 10 kali lipat, saudara. 10 kali lipat. Kalau tidak, tak akan pernah sampai ke pelabuhan yang kita tuju. Tak akan pernah kita daratkan, kita landing terhadap pesawat di bandara yang kita tuju. Tak akan pernah sampai mobil, kereta menuju terminal dan stasiun yang kita tuju. Dia terhempas di tengah jalan. Mungkin bannya yang kempes. Mungkin yang turbin atau turbo pesawatnya yang berhenti. Mungkin yang ada kebocoran di lambung kapal laut. Seperti itulah saya menganalogikan perjalanan partai buruh. Karena memang partai gerakan. Di Spanyol, Unidad Podemos yang mungkin kawan-kawan sudah lihat. Ya saya sudah share. Maka setiap saya share lagi. Itu ilmu semuanya. Saya kalau habis sholat subuh pasti itu share. Atau menjelang tidur. Saya share lagi. Sebarkan semuanya. Karena itu ilmu. Unidad Podemos di Spanyol. 4 bulan. Mereka di survei-survei lembaga survei terkenal di Spanyol, 0%. Tidak terdeteksi. Tidak pernah disebut Unidad Podemos itu partainya bersama kita bisa. Unidad Podemos itu artinya bersama kita bisa. Partainya itu diperhitungkan oleh partai-partai besar. Tapi ketika pemilu, rakyat telah bersuara dan menghukum partai-partai kapitalis. Rakyat telah menentukan suaranya. Rakyat telah menunjukkan siapa kekuatan mereka sebagai rakyat. Unidad Podemos menang telak di atas 50% terhadap partai-partai kapitalis, partai-partai sosialis. Bersama kita bisa akhirnya melahirkan dalam 4 bulan partai pemenang pemilu, ruling party, dan menghantar Presiden Spanyol dari Unidad Podemos. Hari-hari ini hampir terasa itu terjadi di partai. 150 hari perjalanan yang telah kita lalui dengan segala penderitaan dan pengorbanan. Tersisa untuk kita akhiri 25 hari ke depan. Lembaga-lembaga survei tidak menempatkan partai buruh pada posisi yang aman. Bahkan di beberapa lembaga survei, partai buruh di bawah Partai Garuda. Partai buruh di bawah Partai Berkarya. Sekedar kantornya pun di provinsi-provinsi kita tidak tahu. Bukan kita ingin mengejek partai itu, bukan. Kita ingin menggugat tentang apa yang terjadi dengan lembaga survei. Bukan partainya ya. Kita tidak punya hak untuk menilai partai orang. Tapi secara kasat mata, kantornya pun di provinsi dan kabupaten kota kita tidak tahu. Tapi mereka dikasih nilai-nilai tertentu, prosentase-prosentase tertentu oleh lembaga-lembaga survei. Saya merasakan apa aura di Spanyol, di Unidad Podemos. Pedro Castello di Chili yang tidak pernah partainya diperhitungkan akan memenangkan melawan
klan Fujimori. Atau itu juga yang terjadi Perdana Menteri Tsipras di Yunani. Tapi rakyat itu ada masanya dia akan berkata. Ada masanya suara rakyat adalah suara Tuhan. Dan ada masanya rakyat akan menghukum partai-partai besar. Itu juga yang terjadi dengan Macron. Ketika pertama kali terpilih menjadi presiden, mengalahkan partai konservatif besar, partai sosialis Prancis besar. Macron, partai adalah partai kecil. Tapi rakyat Prancis telah berkata lain. Saudara, aura-aura kejenuhan itu sudah ada. Itulah kenapa Anda menderita dan berkorban selama 150 hari. Mari kita akhiri perjalanan ini menggenapkan penderitaan dan pengorbanan kawan-kawan. Khususnya di provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, termasuk yang ada di pusat. Mari kita genapkan penderitaan dan pengorbanan kita seperti yang terjadi di Spanyol dengan Unidad Podemos, Tsipras, partai yang melahirkan Perdana Menteri Tsipras menjadi Perdana Menteri Yunani, atau Pedro Castillo di Peru, Boric di Chili. Mari kita genapkan pengorbanan. Saya benar-benar ngomong dari hati, saya nggak tahu siapa yang gerakin mulut saya. Asli saya nggak tahu di mulut saya siapa yang gerakin. Tapi saya percaya Allah, Tuhan yang menggerakkan hari ini pikiran saya, mulut saya, hati saya. Saya ingin mengajak kamu semua karena kamu pilot. Kamu harus punya tanggung jawab untuk menggenapkan ini. Mengakhiri perjalanan ini. 1 Juni 2022. Kamu ketua Exco Provinsi. Kamu sekretaris. Bagaimana Bung Iqbal? Gunakan semua kekuatan kamu. Gunakan sambil terus berdoa pada Tuhan. Jangan kamu mengeluh tentang uang. Jangan kamu mengeluh tentang orang-orang yang nggak mau aktif. Jangan kamu mengeluh tentang orang-orang yang tidak bisa dikendalikan di luar kemampuanmu. Pasti bisa. 150 hari yang lalu kamu bisa. Akhirilah 25 hari ke depan dengan segala apapun yang kamu punya. Dengan tetap berdoa pada Tuhan. 3 hari ini saya menerima selalu WA dari seorang anak muda, umurnya kalau saya nggak salah 23 tahun. Anak muda ini saya temui ketika kita dari Exco Pusat konsolidasi dan sosialisasi di Kalimantan Tengah. Kalau saya nggak salah ada Bung Ruli, Ketua MN, Bung Sekjen juga, dan beberapa kawan. Di Kalimantan Tengah, di tengah-tengah sosialisasi yang kita lakukan, ada seorang anak muda yang setiap Bung Sekjen ngomong, setiap Bung Ketua MN ngomong, Bung Ruli, selalu dipotong. Dan dia selalu bilang, yang penting uang Bang, yang penting duit Pak. Bahkan hampir saya lihat itu Bung Sekjen dan Bung Ruli naik pitam sama anak muda ini, namanya Hadi. Saya hanya tersenyum. Tapi Sekjen mentalnya kuat. Dipotong, dia ngomong lagi. Dipotong, dia ngomong lagi. Bung Ruli juga dipotong, dia ngomong lagi Hadi. Sampai akhirnya pada titik tertentu, suara saya keras. Saya minta kamu keluar dari ruangan ini. Baru dia terdiam. Di bibirnya tersungging senyum. Dan 2 kali saya sebut, kamu keluar dari ruangan ini. Kalau kau tak suka dengan partai ini, kau keluar. Karena partai ini nggak membutuhkan orang-orang yang bermental uang seperti kau. Selesai Bung Sekjen, selesai Bung Ruli, giliran saya bicara. Pertanyaan sebelum saya bicara, saya tanya sama Hadi, anak ini, anak muda ini. Kamu dari mana? Saya Exco Kabupaten Kota, kalau saya tidak salah ingat, Kota Waringin Barat.
saya tidak salah ingat, atau Kota Waringin Utara. Kota Waringin Barat kalau saya tidak salah ingat. Oke, apa pekerjaan? Saya, kata Hadi, adalah aktivis pengurus Serikat Petani Indonesia, SPI, di bawah pimpinan Ibu Dewi, dan tentu di bawah Bung Henry Saragih dan Ruli. Kenapa kau dari tadi selalu memotong apa yang dibicarakan Bung Sekjen Ferry dan Bung MN Ruli? Ini fakta, Pak. Saya dengerin. Oke, kamu bicara sebelum saya bicara. Ini fakta, Pak. Saya kesini aja nih minta uang sama istri bertengkar. Udah nggak punya uang. Setiap saya datang ke kecamatan, selalu orang-orang di kecamatan itu minta uang. Cerita Bapak. Bapak-bapak ini enak hanya cerita dan memberikan motivasi. Tapi saya nih, dia bicara saya aja tentang dirinya. Saya ini udah habis uang saya. Sekarang saya minta uang, baru saya akan bekerja. Jawaban saya sederhana pada Hadi, anak muda ini, 23 tahun. Kau ingin merubah keluargamu, nggak usah kau bicara Kota Waringin Barat. Kau ingin merubah nasib keluargamu yang tadi kamu bilang nggak punya uang. Iya jelas. Kau tahu, kau adalah manusia pilihan Tuhan. Yang dipilih oleh Tuhan. Yang diberi kesempatan oleh Tuhan. Agar perubahan itu dimulai dari keluarga. Kau lihat anak. Barulah saya bercerita secara panjang lebar. Memang kita butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Gunakan otak dan hatimu. Agar kekurangan uang itu bisa kau pastikan membangun Kota Waringin Barat sebagai partai. Singkat cerita, dia bisa menerima penjelasan itu, bahkan tergugah. Dan terakhir, sebelum saya akhiri konsolidasi itu, dia mengatakan, atas penjelasan Bapak Iqbal, dengan ini saya ingin menyatakan bahwa saya siap untuk melanjutkan, membesarkan Kota Waringin Barat, Exco Kabupaten. Dan setelah itu, Bung Ruli, Mbak Dewi, dan Bung Sekjen, ya, Bang Said juga salah juga hadir. Mengajak anak ini berbicara tidak secara khusus, tapi secara umum. 3 hari ini WA-nya datang terus kepada saya. Dia bercerita tentang kecamatan-kecamatan yang dia datangi dan berhasil dia yakinkan. Yang selama ini minta uang. Yang selama ini dia sendiri mengeluarkan uang. Sudah hampir terpenuhi. Dan sebelum acara ini, 1 WA dia saya terima. Saya berjanji pada Bapak Iqbal, saya akan buktikan 1 kabupaten ini, semua kecamatan terpenuhi. Ini yang ingin saya berbagi kepada kawan-kawan semua. Ketua dan sekretaris Exco Provinsi. Seorang Hadi, miskin. Tanya Ruli, miskin. Sangat miskin. Boleh jadi kita lebih baik nasibnya dari dia. Sangat miskin. Dan anak muda itu kan mudah terpengaruh oleh keadaan. Tapi akhirnya dia mengambil sikap, ingin menyelesaikan sebuah amanah yang menurut dia, seperti yang saya sampaikan dari Tuhan. Dia ingin mengakhirinya dengan segala daya upaya yang dia punya. Hari ini Kota Waringin Barat, menurut dia, hampir semua kecamatannya sudah ada pengurusnya. Dan dia sedang menuju kepada penggalangan KTA salah satu. Anak muda, umur 23 tahun, lebih miskin saya yakin dari semua ketua Exco Provinsi, sekretaris Exco Provinsi Partai. Dan Anda jangan bayangkan seperti di Jawa atau Sumatera. Kota Waringin Barat ini terpencil di hutan-hutan sana, di Kalimantan Tengah. Jaraknya jauh dari Palangkaraya. Pada hal yang sama,
teman-teman pun jauh lebih sulit mengalami hal tersebut. Saya tahu. Oleh karena itu, di 25 hari ke depan, mari kita akhiri. Mari kita selesaikan. Mari kita tuntaskan. Dengan segala daya upaya. Seorang Hadi mungkin Tuhan telah ciptakan, dia hadirkan untuk saya. Untuk tetap semangat. Sama, saya juga seperti kawan-kawan. Jenuh. Kadang-kadang ada rasa pesimis. Kadang-kadang ingin menyudahi sebelum sampai ke pelabuhan. Sebelum sampai ke stasiun terminal dan bandara. Sama. Persoalan uang, sama. Cuma derajatnya aja kita beda-beda. Tapi mungkin Tuhan hadirkan seorang Hadi. Kemudian Allah berikan saya kesempatan terus berkomunikasi dengan banyak orang. Dan yang paling terasa adalah tentang cerita-cerita kesedihan. Cerita-cerita hanya bisa dari satu warung kopi ke warung kopi lain. Dari satu tempat terpencil ke tempat terpencil lain. Dari satu kemiskinan ke kemiskinan yang lain. Yang tidak bisa kita lakukan perubahan. Padahal Tuhan udah kasih kita kesempatan kendaraan. Ibarat tadi saya katakan sekali lagi. Ketika ada air yang terisi setengah di dalam gelas. Kau telah lalui 150 hari. Dengan segala penderitaan dan pengorbanan yang tak terukur dan tak terhingga. Semua kamu yang ada di 34 provinsi. Kau tinggal isi 25 hari lagi di gelas yang sudah terisi. Gunakan semua daya upaya kita. 10 kali lipat dari yang pernah kita lakukan. Gunakan. Penuhi semua persyaratan-persyaratan KPU, verifikasi KPU. Gunakan the final battle, pertarungan terakhir. Gunakan semua dayamu. Saya tidak tahu bagaimana, kau tak usah tanya, Bung Iqbal arahkan kami, Bung Iqbal tunjukkan kami, enggak. Kau lebih tahu. Karena kau adalah pilot dan co-pilot. Gugur satu kabupaten kota, gugur satu kecamatan, semua ada di tanganmu hari ini. Teruslah berdoa pada Tuhan. Teruslah meminta agar kau punya keberanian, keteguhan, kemudahan, jalan ketika ada kesulitan. Jangan duduk saja, jangan mengeluh. Jangan putus harapan. Saya ambil contoh misalnya, ada kecamatan yang kosong. Gimana Bung Iqbal? Ya kau gunakan permainan sosmedmu. Cari secara acak Facebook, di mana dalam Facebook itu alamatnya adalah sesuai kecamatan yang kosong. Misal ada 100 orang, ambil acak aja. Kalau perlu kau berdoa sesuai agamamu masing-masing. Pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada Tuhan yang Maha Kuasa. Pada Sang Hyang Widi. Kau berdoa. Wahai Allah, wahai Tuhan, wahai Sang Hyang Widi. Dari 100 orang acak yang ada dalam Facebook hamba ya Allah. Hamba ingin gerakkanlah. Ya mukallabul qalub. Ya mujibas sa'ilin. Gerakkanlah bolak-balik hati 3 orang saja ya Allah. 3 orang saja ya Tuhan. Wahai Sang Hyang Widi, 3 orang saja mau. Padahal kita nggak kenal. Mau jadi pengurus kecamatan. Tapi kalau kamu diam, berkeluh kesah, selalu berpikir tentang uang, 150 hari pengorbanan dan penderitaanmu hilang, terhantam ombak. Terbentur karang, terkena badai, dan ban yang pecah. Tak akan pernah selesai di akhir tujuan. Sekali lagi, kalau kau tanya kenapa saya bicara seperti ini, saya sendiri nggak tahu tiba-tiba kenapa saya harus bicara. Saya sendiri nggak pernah ada konsep, ada dalam pikiran mau bicara seperti ini. Saya nggak tahu. Tapi saya yakin,
Lidah saya telah digerakkan oleh Allah. Pikiran saya telah dibuka oleh Tuhan. Hati saya makin diperkuat oleh Sang Hyang Widi. Pada saat yang sama, kau pun harus pada situasi itu, kawan-kawan. Saya nggak bisa lagi mau bicara apa. Udah mengalir aja seperti ini. Mudah-mudahan sisa 25 hari ini selesaikan. Bagaimana dengan yang tidak aktif? Kita ganti. Sebelum diganti, komunikasikan. Jangan malas. Kalau perlu kau gunakan dari 24 jam, 10 jam untuk setiap hari. Ada 25 hari, 10 jam dalam setiap hari. Ada 25 hari. Berarti kau gunakan 2.500 jam untuk membangun partai ini. Mengakhiri pekerjaan, penderitaan, pengorbananmu demi kelas pekerja yang menuju negara sejahtera. 2.500 jam gunakan. 10 jam kali 25. Maksud saya 250 jam. 250 jam. Tadi main Facebook. Main Twitter. Gunakan sosial media. Bikin acak. Kan bisa kita kutip Google. Kecamatan Musirawas. Ketik Google. Serat keluar. Jumlah nama-nama yang punya HP di Musirawas. Serat keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhan, wahai Sang Hyang Widi, bolak-balik hati mereka agar mereka mau mendengar apa yang Hamba ajak, walaupun hanya melalui sosial media. Salah, gagal, cari lagi cara lain. Telepon sanak saudara. Telepon sanak saudara di mana nih? Di Kecamatan Musirawas. Oh, nggak ada sanak saudara. Cari alumni. Alumni, ada nggak sanak saudara di Musirawas? Siapkan dirimu menurut saya sehari 10 jam untuk melakukan itu. Saya jujur aja kawan-kawan. Subuh jam 4:30 di Jakarta sini, di Kalisari. Selesai sholat subuh mungkin 10-15 menit. Dari 5:45 sampai jam 6:15. Kira-kira 1 jam. Terus saya bertafakur setiap subuh. Ini mudah-mudahan bukan riak ya. Saya ingin menceritakan pengalaman batin saya. Mudah-mudahan Allah jauhkan dari riak, dari ujub, dari sombong. 6:45 menjelang jam 7. Saya sarapan, kemudian saya duduk di meja kerja saya. Nanti ketemu jam 9:30 kalau nggak ada kerjaan lain. Baru selesai saya main WA. Itu yang Anda terima sering berita-berita share saya. Saya tidak menunggu orang lain untuk menggerakkan diri saya. Tapi saya gerakkan diri saya sendiri. Dan terus saya bermunajat dari 5:15 setelah sholat subuh hingga 6:45, jam 7:15. Di situ saya berkontemplasi sama Allah, sama Tuhan. Setelah itu saya duduk di meja saya sampai jam 9:30 dari jam 7 setelah sarapan. Saya ketik-ketik itu semua. Saya hubung-hubungkan itu semua. Saya gunakan semua daya upaya saya sebagai seorang hamba Tuhan yang tidak ada apa-apa. Bukan siapa-siapa, tapi punya cita-cita yang sama dengan banyak orang yang bergabung di partai. Dan 150 hari itu udah kita kerjakan bersama. Sisa 25 hari ini, saya akan coba memohon pada Allah. Dan tentu atas dukungan kawan-kawan. Di sisa 25 hari ini, saya akan dedikasikan dalam pikiran, hati, dan tindakan saya. Secara ekstrim 10 jam, cukup 5 jam lah. Saya akan duduk, berpikir, bertindak, menelpon, menggunakan kekuatan sosmed, tapi sosmed saya paling WA dan Google. Saya nggak main Facebook. Tanya Kahar yang paling saya sering telepon.
Harus bikin ini, harus bikin ini, harus bikin ini, harus bikin ini. Bung Sekjen, saya telepon Bung Sekjen, kepala BPSKP begini, begini, begini. Fajar, bidang ideologi siapkan ini. Saya duduk di sini, nih, di meja ini, nih, setiap hari. Sepanjang tidak ada kegiatan yang lebih penting. Sampai jam 9:30 nanti, 9:30 pagi. Tapi kalau Anda nggak mau duduk, nggak mau berpikir, nggak mau menggerakkan hati, nggak mau bertindak, hanya sekedarnya, kalau udah nggak bisa dipenuhi, kemudian kita mengeluh, mengatakan kita nggak punya uang, kita nggak punya dana, kita mengatakan tidak lagi ada kemampuan, kita akan mengatakan kapan pusat datang, kapan Bung Iqbal membantu kita. Kau telah mensia-siakan pengorbanan penderitaanmu sebagai seorang pemimpin 150 hari yang lalu. Yang kau telah lakukan sangat-sangat luar biasa, di luar akal sehat dan nalar seorang manusia biasa. Mari kita akhiri 25 hari. 5 jam. Kalau tidak ekstrim 10 jam. 5 jam. Setiap hari menuju 25 hari. Apa saja Bung Iqbal, pikirkan. Bagaimana sipol, sudah diisi apa belum? Kalau belum diisi karena kau adalah pilot dan co-pilot. Kau telepon semua. Gunakan semua dayamu. Rayu sampai agak keras pilihan dalam kata-kata. Periksa kembali. Kalau ada yang tidak pas data-data, kau telepon kepala BPSKP, kau telepon Sekjen, Wapres. Minta arahan-arahan tentang strategi. Tapi yang tetap menjalankan kau, karena kau adalah pilot dan co-pilot. Tanahmu adalah milikmu. Negerimu adalah kuasamu. Perubahanmu ditentukan oleh kau sendiri. Bukan orang lain. Bukan seorang Said Iqbal. Bukan seorang Peri Nuzar. Atau siapapun. Tapi kamu sendiri. Mari akhiri. Mari tuntaskan amanahmu. Setelah itu Airbus ini, kapal induk ini akan menurunkan setiap pilot, co-pilot, dan para penumpangnya di shelter-shelter atau provinsi-provinsi di mana kau yang akan memimpin. Anda lihat, May Day, di tengah orang, tanggal 1 Mei, akan merayakan Idul Fitri. Malamnya akan takbiran. Tetap saya gerakkan semua. Tetap kita bersama-sama. Bahkan orang ada yang mengatakan gila. Memang pekerjaan yang gila ini harus kita lakukan. Tapi kan sambutan media, tersosialisasi. Perdebatan-perdebatan. Keletihan-keletihan. Penderitaan-penderitaan itu hilang sirna. Ketika partai ini mulai dikenal oleh rakyat. Ketika partai ini mulai diperbincangkan oleh orang-orang. Tentang ada yang pro, ada yang kontra, itu bagian dalam proses. Karena hasil tidak pernah mengkhianati proses. Hasil pasti amanah terhadap proses. Kita lihat, dikala baru masuk 14 Mei kita persiapkan lagi. Nanti kita siapkan lagi. Nanti kita siapkan lagi. Tugasmu adalah memastikan sipol terisi, semua struktur kecamatan terisi, dan memastikan jumlah KTA sesuai dengan syarat verifikasi KPU. Akhiri tugas ini. Kalaulah umur saya tidak ada, setidak-tidaknya di sisa umur ini saya telah berbagi tentang sebuah cinta pada rakyat. Berbagi tentang sebuah cinta kita pada negeri ini. Terlalu lama orang-orang kecil ini dijahat. Terlalu lama orang-orang kecil ini selalu hanya dijadikan skrup-skrup dalam kebijakan negara. Saatnya kita orang kecil
dengan izin Tuhan, dengan takdir Allah, kehendak Sang Hyang Widi, kita bisa berbuat sedikit lah buat negeri. Lega sudah kalau nyawa diambil oleh Tuhan. Tentang surga neraka itu haknya Allah, haknya Tuhan. Kita hanya berusaha. Kawan-kawan, inilah penghantar saya untuk memastikan 25 hari ke depan saya minta Anda all out. Gunakan semua daya. Seorang Hadi yang nggak punya uang aja dia bisa kok. Kalau Anda tanya berat Bung Iqbal, kan kita sudah putuskan, kamulah pemimpinnya. Kamulah yang akan membawa kendaraan ini menuju tujuan akhirnya. Kamulah yang akan memastikan bahwa kendaraan ini adalah alat untuk mencapai tujuan negara sejahtera. Oleh karena itu, sebelum saya akhiri apa yang ingin saya sampaikan, saya minta kepada seluruh ketua dan sekretaris komite eksekutif atau exco provinsi di 34 provinsi. Siapkan pedangmu, siapkan tamengmu, siapkan baju zirahmu, siapkan penutup kepalamu untuk berperang, memenangkan persyaratan-persyaratan yang disyaratkan dalam verifikasi kamu. Gunakan semua daya upayamu. Gunakan semua kekuatan otak dan hatimu. Gunakan. Turun ke lapangan, turun. Pergi ke lapangan, pergi. Kalau nggak bisa, gunakan kekuatan sosial. Gunakan semua. Dimulai dengan data. Ya, saya pikir itu, nah, oleh karena itu ada beberapa hal yang harus diketahui. Satu, May Day tanggal 14 Mei, May Day 14 Mei 2022, saya minta 34 provinsi gerak. Kalau yang tidak bisa aksi, misal seperti di Papua Barat atau di NTT, ada datang informasi kepada saya bilang lakukan bakti sosial, lakukan pertemuan. Kalau nggak punya uang di gedung, di kantor sendiri. Nggak punya kantor itu dari rumah, di rumah. Nanti kita live streaming. Prinsipnya 14 Mei, semua bergerak. Patungan beli spanduk, masa nggak bisa spanduk. Perintahkan kabupaten kota untuk melakukan hal yang sama. Ya, 14 Mei untuk wilayah Banten, DKI, dan Jawa Barat masuk ke Jakarta, insya Allah sudah terhitung sekitar 50.000 lebih, bahkan sebenarnya bisa hampir 100.000, cuma karena Gelora Bung Karno nggak bisa digunakan, Jakarta International Stadium bisa, akhirnya bisa. Pak Gubernur Anies, tapi saya udah putuskan Istora udah lebih dulu, karena nggak bisa berlarut-larut. Nah, karena di Istora mungkin kita hanya 50 ribuan, tapi aksinya lebih dari itu di depan gedung DPR. Saya dengar kawan-kawan Jawa Timur, ya puluhan ribu, Jawa Tengah ribuan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, ya dan daerah-daerah lain. Itu yang pertama. Tujuannya apa sih Bung Iqbal? Popularitas akan naik. Tingkat pengenalan akan naik. Ini ilmu survei. Kalau popularitas atau tingkat keterkenalan naik, artinya persentase orang yang mengenal partai buruh. Partai ya, bukan orang. Partai buruh. Pemberitaan partai buruh. Untuk sementara baru nama saya. Nanti ada strategi kita. Semua akan kita bagi menjadi juru bicaranya. Yang bicara tentang politiknya mungkin Bang Said dan Bang Sece. Yang bicara tentang perburuannya ada Bung, siapa ini Bung Riden, ada Bung Boin mungkin, ada Mbak Mira dan sebagainya. Yang bicara perempuan, saya udah minta Mbak Junisi misal, angkat terus Marsina, jadikan simbol-simbol perlawanan partai itu. Ya, yang bicara tentang petani, tentang CPO, Bang Henry Saragi, Bung Ruli dan sebagainya. Ya saat ini memang masih nama saya yang sering munculnya itu hanya proses. Yang penting partai buruhnya naik dulu. Itu aja Anda lihat. Saya menggandengkan antara
serikat buruh ini dengan partai buruh. Belum partai buruh top. Nanti kalau lidah wartawan udah terbiasa tanpa menyebut elemen serikat buruh dan serikat petani dan sebagainya, miskin kuota PRT dan sebagainya, nanti partai buruh aja yang dikenal. Ini strategi media. Karena kita nggak punya uang. Kita hanya punya kekuatan dan cita-cita hati dan pikiran. Ya, 14 Mei kita ingin keterkenalannya naik. Kalau keterkenalan naik, popularitas, dia akan ada elektabilitasnya naik. Unidad Podemos menang di Spanyol 4 bulan tanpa diprediksi oleh lembaga survei. Karena dia ada kerja-kerja gerakan. Movement party, partai gerakan. Nanti kita juga ada kerja-kerja gerakan. Ya, Mbak Jumisi, Mundia, saya minta angkat terus kasus Marsina. Ya, saya harapkan Bang Henry Saragi, Bung Ruli, angkat terus kasus-kasus pertanian. Reforma agraria, kedaulatan pangan. Kawan-kawan yang ada di buruh, angkat terus. Itu tujuannya. Tentang ada perdebatan pro kontra, makin pro kontra. Media itu makin naikin. Makin dia naikin, itu tingkat keterkenalan naik. Tentang nanti lembaga survei nggak masukin, kan kita punya survei internal. Saya minta Bang Said, gede ya, nanti ada gede, terus saya minta, dan kawan-kawan ada survei internal. Kan kita bisa kan, saya juga bisa kok dikit-dikit, tapi waktunya aja nggak ada. Itu kan ilmu statistik. Pakai program komputer kok itu. Gampang, gampang banget. Ya, kalau ada uang gampang, kalau nggak ada uang susah. Ya udah pakai tenaga sendiri. Yang kedua adalah agar memastikan pada tanggal 1 Juni kabupaten kota 75% dalam satu provinsi terpenuhi kepengurusan. Kecamatan kepengurusannya 50% terpenuhi dalam satu kabupaten kota. Dalam satu kabupaten kota ada 1.000 anggota atau 1/1000 dari jumlah penduduk terpenuhi. Maka kita akan membentuk dari pusat turun, menginap selama seminggu. Yaitu dari tanggal yang udah kita sepakati kemarin rapat 17 Mei sampai 22 Mei. Jadi kawan-kawan Exco Provinsi siap-siap akan datang, satu orang yang sudah ditunjuk dari Exco Pusat, yang namanya adalah tim asistensi, di bawah kendali tim khusus, ya, ketuanya Bang Said Salahuddin, pengarahnya adalah Sekjen, Wapres, Ketua dan Sekretaris Bapilu, nanti setiap provinsi satu orang. Tanggal 17 sampai dengan 22 Mei, satu orang yang ditunjuk dari pusat ini menginap di provinsi ini. Tugasnya apa satu orang ini? Bersama ketua dan sekretaris Exco Provinsi, Anda pilot dan co-pilot. 3 orang ini akan bertanggung jawab. Tim asistensi pusat, satu orang, menginap dari tanggal 17 sampai 22 Mei. Bersama ketua dan sekretaris Exco Provinsi, tugasnya ada 4. 1, memastikan, ya tolong ini saya kasih waktu 2 menit, kawan-kawan bisa ambil kertas dan pulpen. Silakan kawan-kawan Exco Provinsi, tim penggalangan, ya semua peserta rapat, kita akan kasih waktu 2-3 menit, ambil kertas dan pulpen untuk mencatat. Kalau mau pakai HP sendiri, silakan. Tapi setidaknya silakan ambil kertas dan pulpen. Udah ya, ambil kertas dan pulpen, tolong catat. Oke, tolong catat, ambil kertas dan pulpen. Apa yang harus kita lakukan dengan segala daya upaya kemampuan kita menuju 25 hari ke depan? Saya ulangin, 1, May Day,
14 Mei 2022 semua provinsi aksi. Mau 10 orang, 20 orang, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu seperti Jakarta, silakan. Daerah-daerah yang nggak bisa aksi, bakti sosial. Kalau nggak bisa bakti sosial, panggil pengurus exco provinsi 10 orang, datang ke DPRD, suarakan itu. Datang ke gubernur. Setelah itu, ikuti live streaming dari jam 12 siang sampai jam 17.30 WIB, live streaming May Day Fiesta dari Istora Senayan. Ya, itu satu. Dua, akan datang satu orang tim asistensi setiap satu provinsi. Jadi satu provinsi, satu tim asistensi. Menginap. Jadi tim asistensi pusat ini menginap dari tanggal 17 Mei sampai dengan tanggal 22 Mei. Dengan demikian, tim asistensi pusat bersama ketua exco provinsi sebagai pilot dan co-pilotnya sekretaris exco provinsi, 3 orang ini akan bertanggung jawab selama seminggu tadi, dari 17 sampai 22 Mei, bertanggung jawab terhadap 4 kegiatan, 4 tugas. 1, memastikan sipol exco provinsi sempurna, sesuai panduan tim khusus Partai Buruh. Dan tentunya korelasinya adalah sesuai kualifikasi yang dibuat oleh KPU. Saya ulangi. Yang pertama, 3 orang ini bertanggung jawab sampai selesai 22 itu adalah memastikan sipol exco provinsi terisi sempurna sesuai kualifikasi tim khusus Partai Buruh ataupun kualifikasi KPU. Isi itu sipol. Anda bertiga bertanggung jawab isi itu semua. Tentu isi sipolnya Anda sudah tahu. Kantor, alamat kantor, nama pengurus, nomor SK pengurus, cash bank pol, rekening bank, dan lain-lain. Yang belum mengerti, nanti setelah rapat ini ada diskusi terbatas, setengah jam, dipimpin oleh Bang Said dan Bung Sekjen dan Bang Said. Apa itu sipol-sipol yang belum paham? Silakan. Setelah rapat ini. 1, sipol exco provinsi masing-masing sempurna diisi. Sesuai kualifikasi. 2, memastikan sipol seluruh kabupaten kota. Saya ulangi. Memastikan sipol seluruh kabupaten kota dalam satu provinsi itu terisi sempurna sesuai kualifikasi. Jadi katakan Aceh misal, provinsi Aceh ada 23 kabupaten kota misal, ya, atau misal Aceh, kabupaten kota ada 23, misal teman-teman bisanya 22, pastikan sipolnya itu terisi sempurna di 22 kabupaten kota. Pastikan. Udah nggak ada lagi kompromi-kompromi. Tinggal 25 hari. Pastikan keisi. Gunakan semua daya, kekuatan. Tidak ada lagi keluh kesah. Bahkan tadi saya minta makanya, setiap hari 5 jam. Tinggalkan pekerjaan-pekerjaan lain yang memang masih bisa ditunda. Kecuali sakit. Yang bekerja, ya pulang kerja. Kan bekerja itu ada jam kerja. Pulang kerja. Yang tidak bekerja, tinggalkan itu. Apa itu? Silaturahmi dengan pejabat-pejabat. Tunda dulu. Nanti setelah 1 Juni Anda pulang itu silakan. Tinggalkan semua pekerjaan yang memang bisa ditinggalkan. Sekedar berkunjung ke pejabat, ya, sekedar rapat yang bisa diwakilkan orang lain, kecuali tidak bisa diwakilkan. Sekedar selfie, tinggalkan semua. Tim asistensi akan dipantau langsung oleh pengarah.
dan ketua tim sus. Oleh Dewan Pengarah dan ketua tim sus. Yang kedua, memastikan sipol seluruh kabupaten kota dalam satu provinsi terisi sempurna sesuai kualifikasi. Yang ketiga, memastikan pengurus di kecamatan-kecamatan yang masih kosong atau kurang memenuhi syarat-syarat KPU harus terisi. Kenapa saya menggunakan harus? Karena memang tidak ada pilihan. Jadi ada kecamatan-kecamatan yang masih kosong pengurusnya, atau kecamatan yang belum sempurna dari persyaratan 50% kecamatan dalam satu kabupaten kota, isi. Caranya tadi berbagai daya. Gunakan Facebook, bikin acak, mainkan sosmed. Ini yang utama, 3. Sipol Exco Provinsi terisi sempurna, sipol seluruh kabupaten kota yang ada dalam satu provinsi itu terisi sempurna. Bangpol, sewa menyewa domisili, nggak ada, belum ada, bikin. Itulah gunanya tim asistensi, memantau, bekerja sama, dan saling melayani. Tidak ada yang cuma melayani satu pihak, semua saling melayani. Karena kita harus berjiwa pelayan. Dan yang ketiga, kecamatan-kecamatan harus terisi pengurusnya. Duduk sama-sama. Udah, lupakan itu kunjungan silaturahmi ke pejabat-pejabat dulu. Minta izin sama istri, minta izin sama suami, minta izin sama keluarga. Ayah, ibu, katakan sedang akan mencapai 25 hari sisa terakhir. Kalau dalam bahasa agama saya, Lailatul Qadar lah, kita mencari Lailatul Qadar. Agama lain mungkin ada juga istilah-istilah itu. Di mana 1 bulan itu nilainya Tuhan kasih, Allah kasih itu bagaikan 1000 bulan orang yang beribadah. 1000 bulan itu berarti 82 tahun. Anda bisa bayangkan. Berarti dalam agama yang saya pahami, dan saya yakin agama lain ada ajaran ini. Anda bisa bayangkan artinya dari mulai kita bayi sampai kita menghadap Allah, Tuhan, Sang Hyang Widi, kubur, nggak ada kesalahan. Karena kan Lailatul Qadar, 82 tahun, 1000 bulan. Nah, 3 hal itu. 3 hal dalam seminggu, 17 sampai 22 Mei, harus selesai. Harus, saudara. Akhiri. Tuntaskan amanah ini. Demi tanahmu, demi negeri. Seperti saya bilang berulang-ulang, bahwa dengan keluarnya SK Menkumham Partai Buruh yang baru ini, Anda sama udah dengan gubernur. Anda sama dengan Partai Golkar, PDIP, PKS, Gerindra, Nasdem, sama. Bung Ahmad Rianto, Ketua Exco Provinsi Partai Buruh Sulawesi Selatan, sama dengan Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan. Bedanya dia duluan, dia kaya mungkin karena udah lama, Anda baru. Tapi kalau nanti 2024, bisa saja Partai Buruh dapat 5% mungkin, 6%, kan sama. Bahkan ada partai tertentu yang sekarang mungkin Partai Tengah turun dia di bawah Partai Buruh, kan bisa. Tergantung kerja keras kita. Jangan rendah diri, rendah hati wajib. Luruskan pandanganmu, teguhkan pendirianmu, ayunkan langkah, kaki, dan tanganmu. Kau sama sederajat. Yakinkan semua orang-orang yang ada di kecamatan dan kabupaten kota. Jadi tugasnya 3. Yang utama, sipol Exco Provinsi terisi sempurna sesuai kualifikasi. Sipol seluruh kabupaten kota dalam satu provinsi terisi sempurna. Dan pengurus-pengurus di kecamatan terisi sesuai kualifikasi dan persyaratan KPU maupun yang dipersyaratkan oleh partai. Kalau ada waktu, setelah semua itu selesai, sisa 1, ningkatin KTA. Yang nomor 4 saya nanti ada lagi masanya. Ini saya mau
provinsi, pengurus kabupaten kota, dan pengurus kecamatan keisi dulu. Sampai 1 minggu. Apabila sebelum 1 minggu ada sela-sela waktu untuk mengisi SA1, itu lebih top. Itu lebih top. Nanti kita akan ada program SA1 digital. Nanti ya. Akan ada instruksi, semua nomor HP yang kita punya, nomor kontak, kirimin SA1. Saya mungkin lusa atau hari Senin atau hari Minggu akan minta bersama Bung Samsuri di sekitar rumah saya 2 RW. Saya akan ketok pintu, saya ikut ketok pintu. Membagikan SA1, membagikan leaflet-leaflet, mengajak foto KTP dari masyarakat. Saya akan SA1.